Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ngobrol nih Mbak ya. Hari Jumat berkah nih. Masya Allah nih. Mbak Putri lagi di mana? Di rumah? Lagi di rumah kan memang kan. Kak, di saya Kenapa Mbak? suara satu sama suara dua kayaknya nih. Suaranya menggema ya? Iya, Coba sebentar ya Mbak ya. Oke, sebentar. Coba saya... Mbak Putri sudah dengar suara saya? udah dengar. Nah, ini baru jelas, Kak. Baru jelas ya. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Mohon maaf tadi ya Mbak. Ada sedikit... Ternyata wifi saya yang harus saya pindah tadi. Mbak Oh, Putri, ini kan ya. saya tadi sudah di awal sudah memberikan intro nih sama semua teman-teman nih. Sudah banyak yang hadir nih Mbak dari Malaysia, dari Taiwan, dari Madura, dari banyak tempat nih kan. Jadi saya tadi sudah memperkenalkan Mbak Putri, tapi kita pengen tahu lagi nih lebih jelas nih. Mbak Putri boleh ceritain sedikit dirinya Mbak Putri ini dari mulai asal, kemudian eh, nama lengkap gitu ya, kemudian apa namanya perjalanan singkat deh Mbak Putri dari mana terus bisa sampai ke Jakarta bagaimana? Silakan Mbak Putri. Bismillah. Saya mau tes suara dulu. Yang komen suara ini misalkan belum jelas, saya matiin data seluler saya atau saya pakai WiFi aja barangkali. Di saya juga masih putus-putus nih suara Mbak Putri nih. Atau Mbak Putri mau mau diulang Sebentar. dulu atau mau pindah? Ah, oke teman-teman. Mohon maaf sedikit ada kendala teknis ya. Jadi kita masih menunggu nih sambungan dari Mbak Putri. Ya, sudah jelas. Tes udah jelas, Kak? Ya, Masih sudah jelas, sudah jelas. masih putus-putus nggak? Eh, coba-coba boleh ngomong dikit lagi, Mbak? Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jelas, jelas, jelas. Baik, baik. Baik, sudah jelas, Mbak. Oke, baik. Sudah jelas. Oke, Bismillah. silakan Mbak Putri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. kebetulan banyak banget ya yang udah nonton, alhamdulillah. Tadi juga saya sempat woro-woro Hmm. dulu ke tim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal juga ya buat Kak Dude. Ya, Eh, salam kenal juga Mbak Putri. Padahal kemarin kita berharap banget pas apa Beer Award kita bisa ketemu bareng-bareng, bisa sharing bareng-bareng, tapi qadarullah ada sesuatu hal Hmm. ke pending. Oke, Ya, betul, betul, betul. teman yang belum tahu atau belum kenal saya, salam kenal, nama saya Putri Rosdiani, biasa dipanggil Putri. Asal saya dari Banyumas, Purwokerto. Apa namanya? Familiarnya itu Purwokerto ya, Kak. Kalau kalau di sini sebenarnya tuh Purwokerto bagian dari Banyumas, tapi apa namanya? Mungkin orang lebih banyak yang mengenal itu Purwokerto daripada Banyumas. Nah, sekarang Oh, gitu. asal saya dari Banyumas, tepatnya itu di Kecamatan Kemeranjen. Kalau teman-teman apa ada yang asalnya dari Banyumas atau dari Cilacap atau dari Purbalingga dan sekitarnya, silahkan kalau pengen sharing-sharing, pengen tanya-tanya seputar BR atau pengen main nyobain produknya, silahkan. Insya Allah saya bisa apa bantu. Apa lagi ya? Asal udah, nama udah, terus Mm-mm. tadi kan Kak Dudi bilang saya di Jakarta. Sekarang saya tinggalnya bukan di Jakarta lagi, Kak. Jadi yang di Oh, Jakarta bukan itu di mana? tadinya memang di Jakarta. Saya kan tadinya memang merantau di Jakarta, tapi yang di Jakarta sekarang Hmm. itu. Nah, sekarang saya alhamdulillah udah bisa bangun rumah sendiri dari hasil BL. Oh, Jadi alhamdulillah.
stay di sini di kampung di Banyumas. Yang stay di Jakarta suami karena suami kerjanya di sana. Oh, Jadi ini saya balik ke kampung berarti ya? iya, suami yang nggak bisa apa di lockdown itu PSBB masih masih berlaku kan masih apa diperpanjang juga Oh kalau iya. jadi belum belum bisa pulang dan di sana juga masih kerja. Oke, Terus baik. Mm-mm. memang saya itu nyetok di 2 tempat, Kak. Jadi saya punya gudang stok di Jakarta juga. Karena agen saya Mhm. memang banyak yang dari Jabodetabek kayak Karawang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Cikampek dan sekitarnya. Nah, memang apa ya? Keputusan buat stok di 2 tempat emang tepat banget karena kalau dari pusatnya itu kehabisan produk, jadi saya masih punya stok sendiri gitu di apa namanya di admin. Nah, Hmm. karena di rumah juga nyetok juga karena agen juga kebetulan banyak yang apa dulunya teman-teman saya di sini teman sekolah teman kuliah atau mantan apa mantan reseller saya di brand-brand yang terdahulu gitu jadi Mhm. membantu banget sih alhamdulillah. Baik, baik, baik. Jadi kalau boleh saya sedikit kasih informasi juga nih buat yang belum tahu Mbak Putri ini, sebenarnya ini menjadi distributor dari BL ya, ya Mbak ya? Iya betul. Iya betul. Dan ini kalau sedikit saya dapat info kan ini produk BL ini kan produk buatan lokal ya. Kemudian saya juga menggunakan, istri juga pakai BL dan begitu saya cari tahu nih BL ini apa yang dilakukan, ternyata banyak membantu kehidupan banyak orang. Masya Allah ya, begitu ya Mbak ya. Iya Nah kalau termasuk boleh Mbak, termasuk Mbak Gana, kalau boleh sedikit Mbak cerita nih, apa yang Mbak kemudian merasa, oh begitu gabung di BL kok saya sangat terbantu gitu ya. Kondisi dulu seperti apa, kemudian setelah bergabung seperti apa Mbak? Boleh dicerita Mbak Putri? mungkin cerita awal mula kenal BR dulu kali Mm-mm. ya. Dulu Boleh. kan ya dulu kan saya merantau di Jakarta sekitar tahun Mm-mm. 2012 akhir 2013 itu saya memulai apa bisnis online karena ya memang alasannya pertama ya kakak tahu lah ya pasti Jakarta pasti apa kebutuhan sehari-hari juga mahal apalagi uh, Iya. lu cuma honorer gitu ya maksudnya karyawan kontrak outsourcing kalau dulu ya kalau saya dulu ikutnya Hmm. bukan dari perusahaan itu sendiri gitu jadi outsourcing dan uh, sebagai admin admin salah satu perusahaan provider di Jakarta waktu itu uh, ditempatkannya di Pondok Indah dan di Pondok Indah kan memang kawasan elit ya. Mm-mm. Pondok Indah kan kawasan elit sana tuh serba mahal kayak kadang aja berapa ya harusnya jatah buat makan apa 3 kali itu jadi bisa 2 kali atau cuma sekali doang nah apalagi depannya mall ya kan Oh. jadi ya pokoknya kalau diajak makan, kalau misalkan abis gajian pasti ke depan gitu kan, ke PIM. Terus ya nggak cuma buat makan aja sih kebutuhan lain juga pasti kan apa namanya pasti ada lah. Apalagi di sana cuma sendirian gitu. Terus apa Mm-mm. intinya dulu waktu memutuskan pengen jualan online itu lebih ke pengen apa ya punya penghasilan tambahan atau uang jajan tambahan gitulah Kak biar bisa Hmm. apa ya ya dulu kan masih muda maksudnya belum belum mikir kebutuhan ya kalau sekarang punya anak kan pasti mikirnya udah lain Kak kalau dulu kan masih Hmm. gitu ya ya intinya pengen dapat uang jajan tambahan pengen dapat apa uh, uang buat misalkan pengen ini bisa kebeli, pengen itu bisa kebeli kayak gitu sih. Terus Hmm. zaman BBM itu alhamdulillah banget dulu saya dipinjemin handphone BB itu BB Gemini itu Hmm. handphone BB operasional saya pakai benar-benar saya pakai Mhm. saya benar-benar buat jualan online waktu dulu Palu Gada tapi Kalau alhamdulillah gak ada. ya apa aja saya jual Kak
Iya, iya, iya. Ketemu teman kerja itu Mbak Evi yang sekarang juga jadi distributor BR. Dulu kita kerja bareng, Hmm. dan Mbak Evi itu kan teman kuliahnya Bunda Erliani. Nah, Hmm. saya beli produknya Bunda kan dari Mbak Evi. Mbak Evi kan dulu juga jualan. Nah, saya tawarin, saya upload di BBM, saya broadcast juga. Waktu itu kan saya juga baca bukunya Kang Dewa yang modal apa? Tembus omset 100 juta modal BlackBerry. Nah, itu aku praktekkan waktu masih zaman-zamannya BlackBerry, tapi kan sekarang udah jarang ya. Dan Iya, alhamdulillah, betul. kalau kita Mbak Putri, agak putus-putus suaranya Mbak Putri. maaf Kak, tadi ada telepon masuk. Oh iya, ya baik, baik. Akhirnya Silakan, saya silakan. reject. Maaf, maaf teman-teman. Ah, Ya nggak apa-apa. pokoknya ya pokoknya tadi dari kenal Mbak Evi, saya langsung daftar jadi reseller, reseller Hmm. yang dulu itu alhamdulillah cocok, dan teman-teman saya juga banyak yang repeat order. Akhirnya saya memutuskan buat ikut jualan jadi agen. Terus nggak lama kemudian kan terus Bunda bikin brand BR Cosmetic, dan alhamdulillah Hmm. bergabung jadi distributornya. Dulu awalnya belum distributor tapi baru agen sih. Terus 2018 naik jadi distributor, dan reseller-reseller saya yang dulu sekarang jadi agen. Terus Oh iya, iya, iya. Mbak ya Mbak Putri, kita boleh mundur sedikit Mbak. Dulu kenapa merantau dari Banyumas ke kota Mbak? Kenapa dulu dulu merantau dulu? saya kan anak pertama ya Kak. Mm-mm. Pertama adik saya tiga, maksudnya masih masih sekolah semua. Yang udah lulus tuh cuma saya aja. Yang adik saya tiga itu masih sekolah semua, ada yang SD ada yang SMP. Terus akhirnya apa saya daftar kuliah sambil kerja. Waktu itu kerjanya masih di salah satu sekolah, itu ikut om saya bantu Hmm. administrasi kepala sekolah gitu, karena kepala sekolah yang dulu mungkin udah sepuh ya, udah tua, jadi mungkin mengoperasikan kayak laptop atau komputer itu kurang ini Kak, kurang kurang mahir gitu, jadi saya disuruh buat Hmm. tapi waktu itu gajinya masih sekitar 150 sampai 250 ribu per bulan, Hmm. Hmm. kayak nggak nutup buat kebutuhan diri sendiri sama buat bantu pemasukan orang tua juga kayak gitu. Jadi akhirnya saya Hmm. pamit resign ke kepala sekolah, dan akhirnya saya ngelamar-ngelamar di salah satu perusahaan yang tadi saya sebutkan itu. Alhamdulillah diterima. Ya sedikit-sedikit bisa nabung lah Kak, dan bisa ngirim ke orang tua buat bantu nyekolahin adik-adik saya gitu. Baik, baik. Jadi kalau tadi sekilas Mbak Putri sudah cerita bagaimana bergabungnya di BL itu awalnya karena dari BlackBerry baca bukunya Kang Dewa, coba-coba dan akhirnya cukup menghasilkan begitu ya Mbak ya. Ya semua butuh Nah, proses sih. baik. Mm-mm. Mm-mm. Cuma yang saya juga pengen tanya begini sebenarnya. Apa namanya? Kan kalau apa namanya? Banyak hal dalam bisnis ini kan tidak selalu mudah gitu ya. Tapi saya dapat info juga kan Mbak awal jualan cuma 10 pieces kan. Terus Iya, bisa berkembang menjadi 10.000 pieces per bulan. Alhamdulillah iya, ya, Masya Allahnya. Nah ini bagaimana Mbak apa namanya ya, boleh bagi kita tips gitu Mbak ya, bagaimana dari jualan cuma 10 produk kemudian jadi 10.000. Kan ini jumlahnya jauh banget nih bedanya kan. Bagaimana Mbak, boleh dibagi kisahnya Mbak? alhamdulillah. Atas izin Allah juga ya teman-teman, dan atas bantuan dan kerjasama tim yang hebat juga pastinya. Kalau misalkan saya jualan sendiri sebanyak itu, saya rasa mungkin susah. Dan alhamdulillah untuk bulan ini saya udah belanja ke pusat juga sebanyak 8.300 piece. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, 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 iya. Baik, baik. Baru tanggal 12 apa ya, kalau nggak salah tanggal 12, tapi alhamdulillah berkat
apa kehebatan tim saya juga yang Masya Allah luar biasa. Akhirnya saya sampai detik ini kalau nggak salah lihat sih kemarin atau kapan ya, semalam atau tadi pagi saya lihat di apa di web, alhamdulillah nggak nyangka sih. Biasanya saya ngecek dashboard itu pas mau akhir bulan gitu, tapi tadi saya ngecek alhamdulillah karena saya apa namanya merasa ini juga ya, pas ngelihat laporan analisis kok agen saya baru tanggal segini udah bisa jualan sebanyak 600-700 piece. Nah, saya berapa gitu. Oh. Akhirnya saya ngecek dashboard kan iseng-iseng, alhamdulillah bulan ini udah belanja ke pusat sampai tanggal 12 itu sebanyak 8.300. Nah, tentunya apa saya nggak sendirian ya, pasti tim saya juga luar biasa ya, maksudnya kerjanya atau usahanya, ikhtiarnya juga pasti pol-polan. Kalau nggak mungkin saya nggak akan bisa menjual sebanyak itu, Kak. Yang yang saya lakuin sih yang pertama banget, karena saya dulu awal-awal jualan online itu belum tahu sama sekali ilmunya itu seperti apa. Biasanya cuma posting di sosial media tuh ini loh, apa namanya, kayak hard selling, ready stock Kak, silahkan di order gitu. Nah, setelah di-mentoring sama Kang Dewa, jadi sedikit-sedikit punya kayak apa ya, ilmu-ilmu jualan, ilmu apa tentang marketing online dan sebagainya. Ya intinya yang pertama upgrade ilmu, terus upgrade skill penjualan teman-teman. Walaupun saya minim banget di mana kayak hal-hal teknis, tapi sebisa mungkin kalau misalkan ada agen atau reseller yang nanya, otomatis saya juga harus belajar juga kan Kak. Jadi saya juga bisa ngajarin agen atau reseller saya yang masih minim juga. Jadi secara nggak langsung saya juga ikut belajar dan ikut apa namanya, upgrade skill atau upgrade ilmu penjualan saya. Terus yang kedua kayak apa ya, kayak bangun personal branding sih di mana, di sosial media. Kita kan distributor, jadi harus benar-benar bangun personal branding kita sebagai distributor gitu loh. Jadi jangan cuma kayak postingannya jualan melulu, nawarin produk dan sebagainya, tapi benar-benar tunjukin kalau kita itu layak disebut sebagai leader atau distributor, dan biar orang yang lihat postingan kita itu tertarik pengen apa, join sama saya gitu atau sama agen-agen saya yang lain gitu. Terus buang mental block teman-teman dan ubah mindset sih. Kita harus percaya bisa, insya Allah pasti bisa gitu. Percaya bisa, insya Allah. Agak putus-putus Mbak Putri. Ada telepon Ada masuk lagi nggak? Oh, ada banyak telepon masuk ya. itu itu nomor apa, kayak PSTN gitu Kak, kayaknya sih dari bank. Biasa mau Oh iya. kan pengen ditawarin asuransi, biasanya sih gitu, tapi Iya, 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 iya. lalu nolak. Tadi ya, oh ya, Tadi personal buang, branding. oh ya, buang mental block sama pokoknya teman-teman harus yakin sama kemampuan diri teman-teman. Allah itu menciptakan kita, maksudnya semua manusia itu pasti dengan segala keistimewaan atau spesial lah. Maksudnya Kak Dude mungkin punya spesialisasi sendiri-sendiri atau keistimewaan sendiri-sendiri, saya pun pasti juga. Nah, teman-teman harus memaksimalkan keistimewaan yang teman-teman punya gitu. Jangan apa, minderan atau apa kayak gitu. Apa, setiap orang pasti punya kesempatan yang sama buat sukses. Insya Allah kalau kita yakin, kalau kita percaya bisa, insya Allah pasti bakalan bisa lah. Apalagi kalau kita punya alasan atau strong why yang kuat. Misalkan dulu waktu saya awal-awal omsetnya naik, awal-awal omsetnya naik itu, saya pengen ngelunasin hutang orang tua yang banyak gitu ya Kak. Karena yang pasti apa, keluarga saya itu pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran. Apalagi anaknya 4 gitu ya, ibu saya semuanya masih sekolah semua, masih gede semua, otomatis kan pengeluaran lebih banyak daripada
pemasukan, sedangkan ibu saya atau orang tua saya itu cuma wira swasta biasa gitu, nggak apa namanya, bukan berasal dari benar-benar orang yang kaya raya gitu, bukan. Terus Iya. fokus membina tim gitu, maksudnya kita fokus, jangan fokus sama impian kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita fokus bantu mewujudkan impian tim kita, insya Allah impian kita juga akan terwujud dengan sendirinya gitu, Kak. Terus apalagi Hmm. ya, intinya oh ya, jangan lupa minta doa restu juga sama suami sama orang tua, karena ridho mereka insya Allah ridho Allah juga. Jadi kalau mereka udah ridho, insya Allah semua yang kita lakukan itu pasti lancar dan dimudahkan Allah, insya Allah. Amin. Mbak Putri, kalau saya tadi Mbak Putri sudah menjabarkan banyak hal ya tentang bagaimana sekarang. Kalau boleh dulu Mbak dibagi sama kita nih Mbak, dari mulai kan kalau jualan cuma 10, kemudian bagaimana Mbak membentuk tim, bagaimana Mbak membina tim, kemudian di dalam tim itu kan banyak 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 orang, banyak kepala, banyak yang banyak mau gitu ya kan. Nah, itu untuk memanage itu, memotivasi dan lain sebagainya bagaimana Mbak? Menjaga itu. Dulu waktu pertama-pertama ini saya bangun database ya, yang jelas kalau misalkan kita nggak punya database, pasti kita nggak mungkin timnya akan bertumbuh, maksudnya akan bertumbuh dari Hmm. bulan dari tahun ke tahun ya, Kak. Saya bangun database juga dari Facebook, dari WA, dari Instagram juga. Sekarang saya mulai mulai konsisten sesuai arahan dari mentor kita Kang Dewa. Terus Hmm. ya benar kata Kak Dude sih, yang namanya emak-emak pasti banyak banget karakternya, banyak banget. Apalagi sifat bapernya, sifat banyak malesnya, banyak rebahannya, banyak itu pasti ada, Kak. Tapi kalau uh, apa kita juga ngikut seperti itu, kita nggak ngasih contoh yang baik, kita maksudnya nggak selalu mengarahkan ke mereka, atau kita uh, apa ya, intinya saya selalu ingat kata-kata Kang Dewa, jadi Hmm. leader itu harus punya integritas gitu loh. Itu yang paling saya ingat. Hmm. Leader itu harus jadi contoh yang baik, contoh yang benar buat tim kalian. Jangan cuma jadi leader yang nista. Kata Kang Dewa itu benar-benar nusuk banget sih. Leader yang nista ya. Ya, nista, jangan jadi